kembali lagi di channel kita Six Pack Gang. Jadi sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita ada di Telaga Ngebal, tempatnya di Ponorogo. Gila, ini pemandangannya indah banget. Tapi kita di sini gak hanya liburan aja. Tapi ngapain ya? Aku tebak ya. Kita mau lihat UMKM yang jago banget investasinya nggak sih? Nah, setuju. Di sini mulai banyak UMKM yang udah ngepromosiin dagangannya tuh di medsos kayak di IG ataupun di TikTok ataupun medsos yang lain. Dan yang paling krusial, Pajak. Nah, jangan kabur dulu. Soalnya kita mau bahasnya yang ringan aja. buat kalian yang punya UMKM, stay tune ya. Siapa tahu bisa lebih paham. Gas, langsung aja kita mulai. Ngomongin soal tempat wisata nih. Tempat wisata kan biasanya banyak UMKM. Nah, coba Alif, kamu tahu nggak apa UMKM yang udah mulai posting-posting di IG atau di TikTok? Kalau dari yang udah aku tek ya, itu ada beberapa sih. Kayak misalnya di Kopi Willy sini. Dia tuh udah mulai sering posting-posting di kayak TikTok atau Instagram gitu-gitu. Bisa dilihat dulu nggak sih TikTok dari Kopi Willis atau Instagramnya? Kayaknya tempatnya tuh estetik deh. Dan ini kan cocok buat anak muda yang cari makan plus tempat yang estetik gitu. Biasalah anak muda. Nah, saya itu promosinya tuh udah dibilang multi level. Kenapa? Karena kafe-kafe zaman sekarang tuh benar-benar ngegunain medsos itu buat ajang promosi. Contohnya di platform Instagram, TikTok, kayak gitu kan. Nah, tapi yang paling penting apa? UMKM tuh kalau udah omsetnya gede pasti Wajib wajib pajak ya. Wajib lapor pajak ya. Jadi aturannya untuk pelaku UMKM yang udah mulai jualan online baik melalui marketplace maupun sosial media kayak Instagram dan TikTok, mereka itu juga dikenai PPh final dengan tarif 0,5% dari omset dan ini tuh disetorin tiap bulannya. Tapi tenang dulu ya guys, ini tuh cuma buat yang usahanya itu omset tahunannya itu udah lebih dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Jadi kalau yang usahanya itu belum sampai omset segitu, itu belum punya kewajiban untuk pemotongan. Nah, untuk tarif omsetnya sendiri, kan tadi 0,5% ya. Itu omset itu maksudnya penghasilan kotornya, bukan keuntungan dari usahanya itu. Nah, aturan ini tuh dia tuh dalam PP nomor 55 tahun 2022. Jadi kalau jualan online maupun offline tuh tetap harus kita catat ya. Sebelum kita kena pajak, itu kita tetap nyatet. Jaga-jaga kalau usaha kita nanti makin berkembang, nanti kan kita kena pajak, biar ada catatannya. Tapi perlu digarisbawahi juga, itu kalau untuk bisnis pemula jangan takut dulu sama pajak. Soalnya kita juga harus jaga-jaga buat ini melengkapi semua catatan bisnis kita. Jadi intinya kan pajak tuh bukan kewajiban yang harus kita takuti. Yang terpenting tuh kita paham aturan sama pencatatannya tuh terperinci. Jadi semuanya bakal aman. Nih kalau kita coba simulasiin di kafe Willis Kopi ini, misal dia udah go digital, terus omsetnya tuh sebulan 75 juta. Jadinya kan setahun 900 juta tuh. Iya. Jadi karena ini udah 900 juta setahun, jadi perhitungannya itu nggak setahun langsung dikali, nggak setahun 900 juta itu langsung dikali 0,5%, tapi di compound dulu tiap bulannya. Jadi misalkan per bulannya itu 75 juta. Jadi 75 dari bulan 1 sampai bulan 6 itu kan 450. Nah, terus ke bulan 7 atau bulan Juli itu kan udah 525 juta. Jadi yang dikali omset itu cuma 25 jutanya di bulan 7. Nah, itu harus disetor dan dilaporkan itu terakhir tanggal 15 buat setornya bulan berikutnya atau bulan 8. Lalu yang lapornya itu terakhir tanggal 20 bulan berikutnya atau bulan Agustus.
Ya, kalau jumlah segitu kayaknya masih terjangkau nggak sih? Apalagi kan kalau misalnya dengan pendapatan segitu tuh UMKM tersebut tuh bisa buka lapangan kerja gitu loh buat masyarakat setempatnya gitu. Jadi intinya tuh kita jangan takut dulu kalau denger ya kalau denger kata pajak, kayak jangan takut dulu. Intinya tuh kalau kamu UMKM, kalau kamu mau taat bayar pajak, hitung-hitung bisa buat kita itu kontribusi buat negara gitu. Buat daerah juga ya, pembangunan daerah juga. Oke, jadi inti dari obrolan santai kita hari ini itu banyak pelaku UMKM di Telaga Ngebel ini sudah go digital, misalnya mempromosikan usaha mereka di TikTok maupun Instagram. Dan juga harus diperhatikan juga ada pajak di samping itu. Bagi para pejuang UMKM, jangan takut pajak ya. Yang penting tuh catat omsetnya, terus pahami dari PP nomor 55 tahun 2022 dan juga PMK nomor 37 tahun 2025. Lalu bayar PPh final dengan tarif 0,5% sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan jangan lupa guys, kalau kalian ada masalah administrasi kepajakan, kalian bisa konsultasi di kolom komentar channel ini. Kami sebagai mahasiswa akuntansi pajakan siap kok membantu. Jadi kan teman-teman, Kita sharing-sharing bareng. nah habis ini kita mau lanjut keliling-keliling lagi di Telaga Ngebel ini, tapi bukan cuma mau lihat pemandangan, tapi juga mau lihat-lihat juga UMKM yang ada di sini apa aja. Buat teman-teman jangan lupa subscribe terus share video ini ke teman kalian, siapa tahu ada UMKM yang bisa lebih paham soal pajak. Oke, jadi segitu dulu video dari kita. See you di konten berikutnya. Bye-bye guys.